Hai, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali bersama Aurora Studio. Jangan lupa ya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari kami. Oke, let's check this out. Inilah 10 negara terkaya di dunia. Marina di Porto Arabia, Doha, ibu kota Qatar, salah satu negara terkaya di dunia. Meskipun Makau adalah wilayah terkaya di dunia di mana warganya menerima cek tahunan dari pemerintah, tingkat kemiskinannya sering dilaporkan setinggi 10%. Di Swiss, warga negara yang berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia telah hidup berdampingan secara damai dan berkembang bersama selama lebih dari 800 tahun. Peringkat tinggi Norwegia pada Indeks Pembangunan Manusia serta Kelimpahan Sumber Daya Alam menghasilkan standar kondisi kehidupan tertinggi di dunia. PDB, atau Produk Domestik Bruto, adalah ukuran kekayaan di negara yang berasal dari sumber-sumber termasuk pendapatan ekspor, pendapatan, konsumsi, dan nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut dalam rentang waktu 1 tahun. Menetapkan tolok ukur menurut metrik ini dan menetapkan parameter yang sama di seluruh papan adalah apa yang membuat PDB begitu populer dalam menunjukkan dan membandingkan kekayaan. PDB per kapita adalah kekayaan dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut, yang merupakan pengukuran bermanfaat yang dapat memberikan wawasan tentang kualitas hidup di suatu negara. Jika PDB per kapita tinggi, ini sering dapat menunjukkan kekayaan dan kemakmuran penduduk di negara tersebut. Berikut adalah peringkat 10 negara terkaya di dunia, menggunakan PDB per kapita mereka dalam nilai dolar internasional, unit pengukuran yang memungkinkan pemahaman yang sebanding tentang nilai kekayaan di negara-negara dengan mata uang yang berbeda. Number 1. Luxembourg. Populasi 629.191, PDB per kapita 118.359 dolar. Dikenal dengan tingkat pendapatan tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah, Luxembourg adalah negara terkaya di dunia. Dengan tingkat inflasi yang hanya 1,1%, kekayaannya juga sangat stabil. Menurut Forum Ekonomi Dunia, faktor utama untuk PDB Luxembourg yang tinggi adalah banyaknya orang yang bekerja di negara kecil yang terkurung daratan ini, sementara tinggal di negara-negara tetangga di Eropa Barat. Infrastruktur yang maju dan nilai pasar tenaga kerja yang tinggi menarik investasi dan duplikat dari perusahaan-perusahaan besar di luar. Setelah bergantung pada industri baja dan besi untuk waktu yang lama sampai berhenti membawa keuntungan pada tahun 1970-an, bangsa ini beradaptasi dengan luar biasa. Saat ini, sebagai salah satu angkatan kerja paling terdidik di dunia, Luxembourg makmur dari campuran industri, terutama dan ekonomi ekspor-impor berdasarkan jasa keuangan, perusahaan kecil hingga menengah berkembang. Sementara tenaga kerja yang sangat terampil dengan kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa sangat dituntut oleh perusahaan multinasional. Ada juga sektor pertanian kecil tapi makmur di negara ini. Number 2. Singapura, populasi 5.866.407, PDB per kapita $98.526, tidak memiliki sumber daya alam untuk membangun ekonominya tidak menghentikan orang Singapura yang bekerja keras dan inventif untuk mengubah negara mereka menjadi negara terkaya kedua di dunia. Menjadi pusat utama dunia bagi perusahaan jasa keuangan global mendorong perekonomian, pekerjaan di bidang manufaktur, jasa, teknik transportasi, dan logistik membayar warganya dengan baik. Sementara elektronik, bioteknologi, dan bahan kimia adalah ekspor utama negara itu. Dengan membangun infrastruktur kelas atas dan secara signifikan memperluas sektor pariwisatanya, Singapura menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Selain itu, pemerintah menyediakan lingkungan ekonomi yang sangat ramah investor dari perdagangan bebas, pasar terbuka, dan tarif pajak rendah yang menarik, yang dicari oleh perusahaan internasional dan pelancong bisnis. Number 3.
Irlandia, populasi 4.953.494, PDB per kapita $93.612. Pajak perusahaan yang rendah terus-menerus menarik banyak perusahaan multimiliar dolar untuk pindah dan mengembangkan bisnis mereka di Irlandia, berkontribusi pada PDB dan standar hidup yang tinggi bagi masyarakat. Meskipun warga menerima upah tinggi, pendapatan per kapita tumbuh pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada PDB kolektif. Namun demikian, stabilitas negara dan perolehan kekayaan yang berkelanjutan dari pariwisata, pertanian, dan manufaktur didambakan oleh orang lain. Ekspor utama negara itu terdiri dari logam dan produk makanan, termasuk pembuatan bir, komputer, suku cadang dan perangkat lunaknya, dan tekstil. Irlandia juga sangat bergantung pada industri tersiernya, termasuk pusat panggilan, layanan hukum, akuntansi, layanan pelanggan, pialang saham, dan catering. Number 4. Qatar, populasi 2.899.617, PDB per kapita $89.948. Dengan hanya industri perikanan kecil dan hampir tidak ada sekolah hanya 50 tahun yang lalu, semenanjung yang dulu tertidur di lepas pantai timur Arab Saudi telah berubah menjadi pusat dunia pengekspor minyak utama dalam 2 dekade terakhir. Qatar pertama kali memulai ekspor besar-besaran alam pada tahun 1997 ke Jepang dan Spanyol, berkembang ke negara lain pada awal 2000-an, 15 tahun dan 14 pabrik gas alam kemudian, PDB-nya telah tumbuh secara eksponensial dari $30 miliar menjadi lebih dari $200 miliar USD. Saat ini, Qatar memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran, hampir 900 triliun kaki kubik, menghasilkan 60% dari PDB kolektifnya. Setelah menemukan minyak pada tahun 1939 dan gas alam 30 tahun kemudian, ia mulai memproduksi 46.500 barel per hari pada tahun 1951. Meskipun sebagian dari pendapatan digunakan untuk mulai memodernisasi negara, sebagian besar diakumulasikan oleh keluarga kerajaan, dengan saham juga pergi ke Inggris Raya, negara yang berkuasa. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971, Khalifah bin Hamad menggulingkan ayahnya dan meningkatkan pengeluaran untuk program sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pensiun, memotong tunjangan keluarga kerajaan. Negara ini juga menerima pengembalian besar atas investasi pada merek asing, bank, dan bahkan tim sepak bola Paris Saint-Germain dan real estate di London. Number 5. Swiss, populasi 8.675.923, PDB per kapita $71.352, dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia dan paling sehat di bumi. Swiss adalah rumah bagi warga berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia, yang hidup damai dan berkembang bersama selama lebih dari 800 tahun, bahkan dengan biaya hidup yang tinggi, produk dan layanan yang mahal, serta nilai Swiss franc yang sangat tinggi dengan tingkat konversi yang tinggi ke mata uang lain. Orang-orang mengalir untuk terlibat dengan negara ini melalui bisnis atau pariwisata, ekonomi yang stabil dengan nilai mata uang tetap. Swiss sangat dihargai oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman untuk pencapaian yang sangat menguntungkan, tarif pajak yang menarik mendatangkan investasi, sementara perusahaan internasional berusaha memperluas bisnis mereka ke Swiss. Orang Swiss adalah kelompok yang inovatif, dengan cerdik mengubah sumber daya alam menjadi barang berkualitas seperti coklat, keju, perhiasan, dekorasi rumah, dan furnitur yang sangat diminati. Ekspor berkontribusi paling besar terhadap PDB, dengan permata dan logam mulia menghasilkan hampir $100 miliar per tahun, diikuti oleh obat-obatan dan mesin, pegunungan, pesona kota dan gaya hidup mewah mengundang jutaan wisatawan setiap tahun. Sementara sektor pariwisata yang sangat maju tidak takut dengan harganya yang mahal. Tanpa pajak capital gain, pajak pertambahan nilai yang rendah untuk produk-produknya sebesar 7,7%, dan pajak penghasilan yang lebih rendah dari rata-rata, orang Swiss juga menikmati investasi dalam ekonomi mereka sendiri, lebih memilih untuk membeli produk lokal, membayar untuk pembuangan sampah dan botol-botol mereka yang sangat mahal. Number 6. Uni Emirat Arab, populasi
9.926.221, PDB per kapita $69.957. Kembali ketika dikenal sebagai negara threshold, industri mutiara berlaku di negara ini dari tahun 1770-an hingga akhir 1930-an, ketika menyelam mutiara adalah hobi yang berubah menjadi sumber pendapatan utama bagi orang-orang yang tinggal di desa-desa kecil. Sekarang, setelah mampu mendirikan beberapa resort termewah di dunia, Dubai bersama dengan negara lainnya telah beralih ke pariwisata, yang terus berinvestasi dalam dirinya sendiri melalui pertumbuhan dan popularitas yang berkelanjutan. Penemuan minyak pada akhir 1950-an menyebabkan bentrokan antara warga Dubai dan Abu Dhabi, dengan yang terakhir menguasai batas minyak dan menjadi lebih kaya. Sementara yang pertama berjuang, sementara Abu Dhabi berkembang pesat, penguasa Dubai, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, tidak kehilangan harapan akan potensi negaranya, meminjamkan puluhan miliar dolar untuk diinvestasikan dalam infrastruktur negara pada tahun 1958, menyelesaikan bandara pertamanya pada tahun 1967. Number 7. Brunei, populasi 438.788, PDB per kapita $65.661. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984, negara kecil Brunei yang terletak di Asia Selatan, dengan cepat tumbuh menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sultannya mengatur segalanya mulai dari militer hingga ekonomi, memberlakukan aturan hukuman yang unik, tetapi juga menyediakan pendidikan dan perawatan medis gratis bagi warganya. Brunei memiliki tingkat melek huruf lebih dari 97%. Brunei dikenal sebagai negara paling bahagia kedua di benua di belakang Singapura, yang mungkin mengejutkan, mengingat kekayaan negara itu tidak merata, dengan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, sementara utang publik AS pada 2018 adalah 106% dari PDB-nya, hanya 2,4% di Brunei. Apa yang membuat Brunei begitu kaya adalah industri pengeboran minyak lepas pantainya, yang membawa kekayaan ekonomi dari ekspor. Diketahui bahwa ada orang-orang di Brunei yang menikmati hal-hal mewah dalam hidup, dengan kepemilikan mobil lebih banyak daripada di sebagian besar negara di dunia, terlepas dari aturan ketat tentang hal-hal tertentu. Number 8. Amerika Serikat, populasi 331.643.466, PDB per kapita $63.543. Dengan tanah yang kaya sumber daya dan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat memiliki daya beli yang kuat. Ini memasok energinya sendiri dan mampu mengekspor minyak dan gasnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan, dan ukuran ekonominya serta tingkat pertumbuhan PDB real yang tinggi tidak tertandingi oleh negara lain manapun. Sebagai ekonomi pasar yang relatif terderegulasi dengan sistem politik yang terdesentralisasi, hampir tidak ada perusahaan milik negara, sementara sistem hukum melindungi kewajiban investor. Meskipun statistik tersebut menarik orang-orang berbakat dari seluruh dunia untuk mencoba menghasilkan banyak uang, negara ini tetap menjadi salah satu negara teratas di mana kekayaan tidak dibagikan secara merata. Amerika memiliki pola pikir kewirausahaan yang didorong sejak dini dan didukung oleh program universitas serta lembaga penelitian. Ada juga sistem keuangan yang dikembangkan, keuangan ekuitas dan sistem perbankan terdesentralisasi yang mendukung kegiatan kewirausahaan. Namun demikian, utang publik saat ini 27.000 miliar dolar, yang juga 3.000 miliar dolar lebih tinggi dari sebelum COVID-19. Number 9. San Marino, populasi 33.931, PDB per kapita $63.420. Perekonomian San Marino yang stabil dan makmur sebagian disebabkan oleh warganya yang pandai yang berhasil beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Secara tradisional, San Marino adalah negara petani dan petarung batu, yang memproduksi keju dan produk pertanian, bersama dengan pernak-pernik unik yang terbuat dari batu. Saat ini warganya yang bekerja keras berkontribusi pada ekonomi dengan memproduksi keramik, ubin, bahan bangunan, furnitur, pakaian, kain, cat, minuman beralkohol dan anggur berkualitas. Untuk ekspor buah-buahan juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional akhir-akhir ini.
sepenuhnya tertutup oleh Italia, San Marino masih mempertahankan hubungan dekat dengan negara yang sebelumnya menjadi bagiannya, termasuk pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Italia untuk monopoli tembakau dan komoditas lain di negara mikro Eropa Selatan ini. Sistem Bank San Marino juga terintegrasi erat di UE melalui ekonomi Italia, sistem moneter dan bea cukainya. Sementara biaya hidup di San Marino sebanding dengan Italia, pemerataan kekayaan dalam masyarakat sosialis ini telah menyebabkan salah satu tingkat kemiskinan terendah di dunia. Terakhir, dengan jumlah penduduk lokal yang rendah dan hampir 3,5 juta pelancong per tahun, lebih dari setengah PDB negara itu berasal dari pariwisata. Number 10. Norwegia, populasi 5,435, 878, PDB per kapita $63.198. Norwegia dikenal memiliki standar hidup tertinggi di bumi, serta peringkat teratas dalam indeks pembangunan manusia dengan sistem pendidikannya yang maju, sistem jaminan sosial yang berbeda, dan sistem universal, kesehatan. Ekspor sumber daya minyak dan gas mentahnya memimpin perekonomian, sementara cadangan yang melimpah menjamin kemakmuran masa depan, termasuk makanan laut, tenaga air, kayu, mineral, gas alam, dan air tawar. Minyak bumi adalah ekspor lain yang telah membawa kekayaan Norwegia sejak tahun 1970-an. Itulah fakta menarik dari kami. Jangan lupa like, komentar positif dan klik subscribe channel Aurora Studio untuk mendapatkan notifikasi info dan fakta menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa kembali ya.